Iya, Bu. Tolong ketikkan Bu ya. Iya, Bu, sekarang saya ketikkan, Bu. Ya, tolong buatkan laporan saya. Ini tak kasih dulu. Ya, Iya, Pak cepat, De. Iya, Pak De, saya kerjakan, Pak De. Ini Bu Ayu, laporannya sudah selesai. Makasih Ngang. Gimana itu kan? Saya kan udah ngasih jeruk. Mestinya punya saya dong selesaiin dulu. Begini Pak D, tadi kan Bu Ayu yang meminta saya untuk membuat laporannya. Jadi punya Bu Ayu yang saya selesaikan lebih dulu. Punya Pak D udah selesai juga kok, itu masih ada di meja saya. Sebentar saya bawakan ke mejanya Pak D. Sini bawa. Ini Pak D laporannya sudah selesai. Ini juga jeruknya saya kembalikan. Bagikan saja sama teman-teman yang lain. Saya ikhlas membantu Pak D. Liap semanastu Asjari Nahi Adarmu Adapi Tirada Om Swastiastu Pak De. Swastiastu. Ada Pak Bu di depan. Ya, Bungsil. Tumben kelihatan. Ya Pak De. Ayo. Ini Silakan. Bagaimana nih, bagaimana? Ini Pak De, ini saya membawa amanah dari ketua Amanah. panitia karena Pak De sudah membantu untuk yang mendapatkan dana. Ini saya membawa amanah kepada komite harus suruh buat kasih Pak De. Tidak bisa begitu, Sil. Ini sudah menjadi kewajiban tiang di kantor untuk membantu, memang seperti itu. Jadi kami menolak dengan Wah, kali nggak ada yang tahu masih Pak De. tidak boleh seperti itu. Karena sudah diajarkan dalam agama tidak boleh menerima gratifikasi. Tidak boleh ya, bawa pulang saja. Wah, Pak De kayak nggak mau uang aja. Ini Pak De terima, ini dari panitia Pak De. Benar, kasih Pak De. Ini Pak De. Tidak boleh, kami nggak menerima. Ya ini. Tidak bisa. Kalau Pak De nggak mau, saya yang ngambil. Gimana tuh, nanti saya telepon ketua panitianya bahwa yang diberikan oleh Bungsil sudah saya kembalikan. Nanti terserah Bungsil. Sekarang pulang. Di bang isinya loh saja. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Perkenalkan, saya I Gusti Agung Istri Purwati bersama Pokjaluk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung ingin menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu, umat sedharma dimanapun berada bahwa gratifikasi apapun bentuknya itu tidaklah dibenarkan dalam ajaran agama Hindu, karena itu akan menyebabkan hancurnya nama baik
bahkan menimbulkan kesengsaraan di dalam keluarga. Perlu diingat, tidak semua pemberian itu bisa disebut dengan dana punya. Konsep dana punya sebagaimana disebutkan dalam Sarasa Muscaya bab 14 sloka 188, yaitu nada dia case danam nabayano pakarine nanrtagita celebio hasake bionadharmika. Artinya, yang harus diperhatikan oleh para dermawan adalah jangan mengharapkan pujian, berdana punya jangan karena rasa takut, jangan mengharapkan supaya dapat balasan, dan itu akan menjadikan akhlaknya rendah. Memberi sedekah atau dana punya merupakan kewajiban, dan bukan sedekah atau dana punya namanya jika mengharapkan imbalan. Jadi jelaslah bahwa dana punya adalah suatu pemberian barang atau jasa yang berdasarkan pada rasa tulus ikhlas tanpa pamrih. Termasuk dalam hal ini berpunya melalui jasa, yaitu pelayanan. Sebagaimana diajarkan oleh Swami Vivekananda, bahwa pelayanan kepada sesama manusia yang dilakukan dengan tulus ikhlas ibaratkan kita mempersembahkan pelayanan kepada Tuhan. Karena dalam konsep agama Hindu, kita mengenal bahwa di dalam setiap makhluk hidup terdapat percikan sinar suci Tuhan yang disebut dengan roh atau Atman. Sebagai bagian dari sinar suci Tuhan, maka apapun kebaikan, apapun pemberian atau yang diterima oleh seseorang atau oleh setiap makhluk akan diterima oleh Tuhan. Ibaratkan seperti arus listrik, apapun yang dihubungkan dengan stop kontak, maka akan terhubung dengan bergenser atau meteran listrik yang mencatat semua arus masuk dan arus keluar listrik. Demikian pula sebaliknya, bagi orang yang mendapatkan sesuatu pemberian, baik barang atau jasa, dengan cara yang tidak benar, atau dia bersedia melakukan sesuatu yang diminta oleh si pemberi, itu juga tidak dibenarkan dalam agama Hindu, dan itu juga termasuk dalam gratifikasi. Sebagaimana disebutkan dalam Sarasa Muscaya bab 3 sloka 12 yang telah dibacakan oleh rekan kami sebelumnya. Di sana disebutkan bahwa jika arta dan kama dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu. Tidak dapat disangsikan lagi, pasti akan diperoleh arta dan kama itu nanti. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu kamu peroleh menyimpang dari ajaran dharma. Dalam hal ini dapat saya berikan satu contoh dari kisah Mahabharata, yaitu Karna Raja Angga, di mana dengan dalih persahabatan Duryodhana memberikan kedudukan, harta dan kekuasaan pada Karna. Tanpa mengetahui di balik niat pemberian tersebut, Karna menerima dengan senang hati, sehingga pada suatu saat dia menyadari bahwa jiwanya telah tergadaikan. Dia telah bersumpah setia pada Duryodhana dan dia harus melawan saudaranya sendiri, yaitu Panca Pandawa, di dalam medan perang di Kuruksetra. Bahkan dia menentang ibunya sendiri akibat pemberian yang telah ia terima dari Duryodhana. Dan ini pula yang menyebabkan kematian yang tragis di tangan saudaranya sendiri, yaitu Arjuna. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah di dalam Purana yang mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menerima sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu agar tidak berakibat buruk pada akhirnya. Dalam kondisi sekarang ini, jika kita menerima suatu pemberian, di mana pemberian itu mengikat kita untuk melakukan sesuatu, maka itu disebut dengan tindakan gratifikasi. Orang yang memberi dan orang yang menerima
sama-sama mendapat hukuman. Oleh karena itu, kami dari kelompok kerja penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hatilah menerima suatu pemberian. Jangan sampai kita terlibat hukum karena dianggap menerima gratifikasi. Demikian juga dalam memberi atau berdana punya, hendaknya didasarkan pada rasa tulus ikhlas tanpa pamrih. Demikianlah himbauan kami, semoga ini dapat mengingatkan kita semua. Akhir kata, kami haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.